Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masih ingat dengan video dari Pak Kiai besar, Pak Kiai Marzuki Mustamar, yang mengatakan bahwa ajaran NU itu 100% sunnah Rasul, nggak ada yang bid'ah, ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa amaliyah orang-orang NU itu ada yang bid'ah, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama bodoh, yang kedua pembohong kaum muslimin. 100% yang diajarkan NU sunnah Rasul, nggak ada yang bid'ah. Perkara mereka bilang bid'ah, ada dua kemungkinan. Mungkin nggak tahu dalilnya, berarti goblok. Dan kalau goblok nggak boleh berfatwa seperti yang didawuhkan Kiai tadi. Kalau ngerti dalilnya lalu bilang nggak ada, berarti bohong. Nah kaum muslimin, ya, jadi kata Pak Marzuki Mustamar, kaum muslimin, yang diajarkan di NU itu 100% sunnah Rasul, ya, nggak ada yang bid'ah. Kalau ada yang mengatakan bid'ah, yang pertama kemungkinan orang tersebut nggak ngerti dalilnya. Kalau nggak ngerti, artinya bodoh, ya, orang yang masih bodoh. Sedangkan kemungkinan kedua ini ngerti dalilnya, tapi ngomong nggak ada, artinya dia bohong kaum muslimin. Tapi kali ini ada fakta yang cukup mengejutkan kaum muslimin, bahwa amaliyah yang dilakukan oleh kelompoknya Pak Marzuki Mustamar ini, ternyata menurut para pendiri Nahdlatul Ulama, itu adalah amaliyah yang disandarkan dengan dalil yang palsu, dengan dalil yang penuh dengan kedustaan kaum muslimin. Ya. Lalu apakah akan disebut para pendiri NU, para ulama NU yang generasi awal, apakah mereka akan disebut sebagai orang yang bodoh dan orang yang berdusta kaum muslimin, ya? Dan coba kaum muslimin, di sini ada sebuah video yang mengungkapkan fakta bahwa amaliyah tahlilan itu menurut Muktamar NU yang pertama tahun 1926 itu adalah disandarkan dengan dalil-dalil yang palsu, dengan dalil yang penuh dengan kedustaan kaum muslimin. Kita simak videonya. Di Basul Masail, ini penting para hadirin, jangan berdusta di antara kita, ya. Jangan menuduh-nuduh terus, kasihan orang Wahabi, nggak Wahabi dituduh Wahabi, ya. Muhammadiyah dituduh nggak pangutailan. Ini tolong, ini buku pengantar Rois Am PBNU Dr. Kiai MA Sahal Mahfud Ahkamul Fuqaha, solusi problematika aktual hukum Islam, keputusan Muktamar, Munas dan Kombes Nahdlatul Ulama tahun 1926 sampai 1999 Masehi. Ini ada ringkasannya, saya baca ringkasan saja ini karena lengkap. Ini bukunya sama, ya. Nahdlatul Ulama, pengurus besar Nahdlatul Ulama, dan di sini ditayangkan yaitu Al-Fakir Abdullah Ahmad Sahal Mahfud dari Kajen. Saya bacakan halaman 63. Ini adalah keputusan Basul Masail Nahdlatul Ulama Pusat Jakarta untuk diberitahukan kepada umatnya kaum muslimin bahwa acara seperti itu Basul Masail mengatakan hadisnya mau untuk saya bacakan, yaitu di S soal dalam kitab Mata'ud Dawa'ik diterangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, roh orang mukmin pada tiap-tiap malam Jumat, hari raya, hari Asyura atau malam Nurul Saban itu datang dan berdiri di muka pintu rumah keluarganya dengan berkata, wahai anakku, belas kasihanilah aku akan memberi rahmat kepadamu. Aku tinggal di dalam kuburan yang sempit dalam keadaan susah yang lama sekali. Para sahabat bertanya, apakah artinya minta belas kasihan ya Rasulullah? Menjawab, berdoa dan bersedekah itu merupakan hadiah kepada orang yang telah meninggal dunia. Terus dari asar Sayyidina Umar berkata, bersedekah sesudah mengubur mayit itu pahalanya berlaku sampai 3 hari. Dan bersedekah dalam 3 hari itu pahalanya berlaku sampai 7 hari. Dan bersedekah 7 hari itu sampai berlaku sampai 40 hari. Dan bersedekah pada 40 hari itu pahalanya sampai 100 hari. Dan 100 hari setahun, dan bisa dari setahun sampai 1000 hari. Soal,
bolehkah hadis dan asar tersebut digunakan untuk dalil yang memperbolehkan bersedekah untuk orang yang telah meninggal dunia pada hari-hari tertentu? Bolehkah hadis dan asar, sahabat, tersebut digunakan untuk dalil yang menyunahkan hukum sunnah bersedekah untuk arwah orang yang sudah mati? Apakah hadis dan asar tersebut sahih atau dhaif atau maudhu? Ini pertanyaan. Monggo disemak. Niki basul masail Nahdlatul Ulama. Kita hormati para teman-teman, kita berhormati keputusan Nahdlatul Ulama supaya kita jangan menuduh dengan teman-teman kita se-Islam se-akidah dituduh dengan keperkataan yang tidak enak seperti Wahabi, Muhammadiyah yang sesat. Kasihan. Siapa yang berdusta ini? Siapa yang bersalah ini? Saya jawab, hadis dan asar tersebut tidak boleh dipergunakan sebagai dalil karena terdapat tanda-tanda yang menunjukkan kedustaannya atau maudhu. Gimana ini? Mau apa ini? Mau apa kita kalau sudah begini? Dan tidak terdapat dalam kitab-kitab yang sahih. Bahkan tidak ada kitab yang dinamakan kitab Mata'ud Daqaiq. Hanya saja salah satu ulama dari Kudus menemukan hadis dan asar tersebut. Tertulis dengan tangan pada hamisi sesuatu kitab dan akhirnya ditulis yaitu kitab Mata'ud Daqaiq. Oleh karenanya maka penanya menganggap bahwa tulisan itu tulisan dari kitab Mata'ud Daqaiq. Padahal ia sendiri tidak mengetahui siapa penulisnya dan kitab apa itu Mata'ud Daqaiq. Udah jelas nggih. Jangan sampai berdusta di antara kita, jangan saya menuduh karena saya menjadi korban setelah saya mengamalkan Nahdlatul Ulama seperti ini, saya jadi korban. Bahkan ngimami tidak boleh, khotbah tidak boleh di desa saya. Karena apa? Kita mengamalkan apa yang menjadi keputusan Nahdlatul Ulama. Hari cinta ulama, cinta kiai, monggo kita taati keputusannya ini. Ini adalah kitab sendiri. Kita adalah keputusan Basul Masail sendiri yang diputuskan dengan susah payah memutusi perkara ini. Tetapi kenyataan umat Islam yang dibahas malah melegalkan acara seperti itu. Siapa yang salah itu? Ini pikir dulu, pikir dulu kalau bicara, pikir dulu. Jangan menyalahkan orang, tapi salahkan kita sendiri karena kita tidak taat kalau kiai kita, ulama kita tidak ditaati pada keputusannya sendiri. Nah, kaum muslimin, ya, kita sudah menyimak fakta-fakta tentang hasil muktamar Ormas NU tahun 1926. Dan ternyata dalil yang disandarkan untuk membenarkan amaliyah tahlilan itu adalah dalil yang palsu, ya, dalil yang dusta. Dan itu bukan sekedar tuduhan, itu fakta. Fakta yang terdapat di dalam buku hasil Muktamar NU tahun 1926. Muktamar NU yang pertama. Jadi apakah dengan fakta yang seperti ini masih akan menyebutkan bahwasanya 100% ajaran NU Sunnah Rasul? Sementara para pendahulu NU pun mengatakan bahwa sandaran dari amaliyah tahlilan itu adalah kedustaan atau dalil yang palsu, kaum muslimin. Dan fakta yang seperti ini, ya, banyak sekali sumbernya, kaum muslimin. Ada Pak Profesor Dr. Ahmad Zahro, di mana beliau mengungkapkan fakta yang sama, bahwasanya amaliyah tahlilan itu menurut hasil Muktamar NU tahun 1926 itu adalah perkara bid'ah. Lalu apakah para ulama generasi awal dari NU yang mengatakan bahwasanya amaliyah tahlilan itu bid'ah? Apakah mereka bodoh? Atau apakah mereka pendusta? Na'udzubillah min dzalik. Ya, itu tuduhan keji atas para pendahulu mereka sendiri. Padahal para pendahulu mereka ini adalah orang-orang yang alim, kaum muslimin. Ya. Jadi berdasarkan fakta dan juga data yang diungkapkan oleh tokoh mereka sendiri, salah satunya Bapak Profesor Dr. Ahmad Zahro, ya, menjelaskan bahwa amaliyah tersebut tidaklah berdasarkan dengan dalil-dalil yang sahih. Bahkan dalil yang palsu, dalil yang dusta, dan itu juga disebut sebuah amaliyah bid'ah, ya. Mudah-mudahan kita bisa menerima fakta yang ada tentang amaliyah tahlilan kaum muslimin, ya. Dan jelas itu adalah perkara bid'ah, ya, di mana Nabi Muhammad SAW mengatakan iyyakum wa muhdatsatil umur wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Berhati-hatilah kalian dengan perkara-perkara baru yang ada di dalam agama.
Karena perkara baru yang ada di dalam agama ini adalah bid'ah. Dan bid'ah itu adalah sesat, dan kesesatan tempatnya adalah di neraka. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.